Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak, Engkau layak, terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji, haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau yang layak, terima amin semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Tuhan, selalu sembah-Mu. Sebab Engkau yang layak, terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah. Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Bapa. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari hanya bagi-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak, terima pengagungan, Engkau layak Tuhan. Pujian, amin, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengagungan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah kami puji, kami sembah Engkau. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, mau memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau yang malam hari. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa
tinggikan Tuhan. Dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, dipuji, hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh Yesus, dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Oh segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Oh hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak ditinggikan. Oh nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, Beri pujian, beri hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Allah Maha Kuasa. Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. mari sembah Tuhan. Lebih yes, naikkan pujian penyembahan Yesus.
beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipuji dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa dipujian dan hormat selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Kau ditinggikan, diagungkan, Kau disembah ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh ketemu di Mesbah Doa semua karena anugerah Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, kami membuka hati bagi firman Tuhan. Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami agar hidup kami boleh senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa yang terus meneguhkan iman kita lewat kesaksian. Terus kirimkan kesaksian saudara karena pasti akan dibacakan ya. Shalom Ibu, puji Tuhan. Saya bergabung di Mesbah Doa di YouTube pada bulan November dan puji Tuhan saya mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dari pergumulan saya yang begitu panjang dari tahun 2015 dan di penghujung tahun ini saya mengalami kasih Tuhan lewat anak saya karena saya mendengar khotbah-khotbah Ibu di YouTube sehingga saya memiliki kekuatan yang baru dan iman saya bertumbuh untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, singkat cerita Bu, anak saya yang sulung itu lulus SMA dan naik ke kelas 3. Saya ditelepon oleh ipar saya kalau uang untuk biaya sekolah itu 9 juta. Sedangkan yang kelas 3 itu butuh juga biaya untuk ujian. Akhirnya saya beritahu ya bahwa saya harus bekerja merantau untuk mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Dan puji Tuhan ya semua boleh tercukupkan lewat pekerjaan saya. Singkat cerita anak sulung saya tamat ya dan dia menelpon saya, dia bilang mama saya harus ikut tes menjadi tentara. Saya berpikir Bu karena tes untuk tentara itu pasti biayanya besar. Ya memang ya apalagi kalau lewat banyak juga ya calo dan orang-orang yang kadang-kadang ya begitulah yang ngaku-ngaku orang dalam ya minta-minta uang saudara. Saya berpikir pasti butuh biaya besar sedangkan gaji saya setiap bulan itu hanya cukup untuk biaya mereka sekolah saja. Namun saya katakan pada anak saya kalau memang kakak punya cita-cita itu ya ikuti saja. Dan dia sudah tes sebanyak 7 kali tetapi selalu gagal. Lalu saya diberi kabar kalau ya untuk mau masuk tentara dan lulus harus siapkan uang 100 juta baru bisa lolos. Dan akhirnya satu-satunya yang kami miliki hanya sertifikat rumah yang bisa digadaikan untuk bisa punya uang 100 juta. Kemudian saya telepon mertua saya di kampung ya. Saya menanyakan sertifikat rumah karena mertua saya yang simpan sertifikat rumah kami. Namun katanya sudah dia pakai ya dipakai oleh anaknya yang satu. Ya pupus sudah harapan saya. Kemudian katanya ya ada orang yang bisa bantu untuk anak saya masuk tentara dan itu orang dalam.
Saya ditelepon waktu tes pertama anak saya dimintai dikirim 2 juta. Lalu saya kirim ya, terus akhirnya pada waktu pengumuman ternyata anak saya gagal ya. Sudah bayar 2 juta tapi gagal. Dan satu-satunya aset yang masih kami punya yaitu mesin tempel suamiku. Ya, saya telepon ipar saya untuk minta dijual agar bisa saya bayar untuk tes anakku. Ya, sampai detik ini uangnya juga tidak saya lihat dan tidak saya dapatkan. Dan bulan November kemarin anak saya telepon, "Mama, tahun ini batas umur saya untuk tes tentara hanya diizinkan ya sampai tahun ini saja batas umur. Dan ini adalah tes untuk terakhir kalinya." Saya tidak menjawab ya. Kemudian ya, jadi ketika anak saya bilang begitu saya tidak menjawab. Dan pada waktu itu saya mendengar khotbah Ibu Debbie ya. Kalau kita belajar untuk mengandalkan Tuhan ya, maka Tuhan akan turut bekerja. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, maka yang kita terima adalah kekecewaan. Ya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Ya, ketika mendengar khotbah itu ya, saya telepon anak saya. Saya bilang kepada dia, "Kakak ya, Mama sudah tidak punya uang untuk bisa menjamin kamu berhasil dalam tes jadi masuk tentara. Tapi yang Mama punya hanyalah Mama bisa berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup ya." Saya juga bilang kepada anak saya, "Kakak juga harus punya iman dan berdoa. Sebagai orang tua ya sudah kewajiban Mama untuk berdoa, tapi ya kamu juga harus mengalami pertemuan dengan Tuhan, berdoa ya secara pribadi kepada Tuhan." Ya, dan saya bilang kepada anak saya, kalau kamu mau mendengar ya hasil dari doamu itu kalau perlu doa dengan puasa. Dan waktu doa ya harus benar-benar menjalankan. Dan anak saya buat seperti yang saya katakan dan puji Tuhan Bu, akhirnya ketika dia ikut tes di daerah dia lolos tanpa bayar 1 sen pun. Hanya dengan berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia lanjut untuk tes yang berikutnya itu di Bali. Ya, dan saya akhirnya diberitahu bahwa di Bali pun anak saya lulus ya. Tanpa bayar sepeser pun juga ya di Bali. Dan sekarang anak saya puji Tuhan sedang mengikuti pendidikan ya di Bali Bu. Dan benar apa yang Ibu selalu katakan, tidak perlu minta doa dari pendeta atau hamba Tuhan ya. Namun kita sendiri yang harus datang di kaki Tuhan, merendahkan diri, menyerahkan pergumulan kita. Dan Tuhan pasti turun tangan atas setiap pergumulan kita. Sekarang semua keluarga saya ya sekarang semua keluarga mulai menelpon dan bertanya keadaan saya. Mereka ikut juga berbahagia dengan keberhasilan anak saya. Saya bersyukur bahwa semua keadaan yang saya dan anak-anak saya alami dengan pergumulan yang begitu panjang ya semua indah dalam rencana Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu, semoga kesaksian saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Yes, itulah saudara ketika kita ini belajar mengandalkan Tuhan, maka dia Tuhan yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita ya. Jadi tadinya ditawari 100 juta, ada orang dalam begini dan begini dan begini. Tapi ya pada akhirnya ibu mengandalkan Tuhan dan mengatakan kepada anaknya untuk ayo andalkan Tuhan, berdoa, berpuasa, maka apa yang ya tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu kesaksiannya meneguhkan setiap kita yang mendengarkan untuk tetap berharap sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang sudah di Mazmur 50. Dan judul perikopnya di sana ibadah yang sejati ya. Dan ya memang ada perbedaan saudara antara iman yang asli dan iman yang palsu, yaitu pasti akan terlihat ya. Dan Tuhan menginginkan ya tentunya yang asli dari iman kita kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur 50, Mazmur Asaf.
Ya, dan dikatakan ayat yang pertama, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendiri hakim. Sela. Ya saudara, kalau kita melihat dari Mazmur ini, Allah menghakimi orang-orang karena ya mereka itu menganggap bahwa ya Tuhan itu tidak penting. Seringkali banyak orang yang menomorduakan Tuhan. Ya, pertama Tuhan berfirman kepada orang yang, kalau kita lihat di sini, Tuhan berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dan Allah kita dikatakan di sana, ya bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, ya. Dan dia adalah hakim, kata firman Tuhan. Pertama-tama yang akan dihakimi adalah orang yang membawa korban mereka, ya tetapi hanya ikut-ikutan saja, ya itu adalah orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan, ternyata hanya di mulut mereka, ya dan tapi hidup mereka tidak menghormati Allah dengan pujian dan ucapan syukur yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan juga akan menghakimi orang-orang fasik yang keras hati dan tidak mau bertobat, saudara. Ya, sebab Alkitab berkata bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Ya, dari anak-anak Tuhan, ya, dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Ya, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ya, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Tuhan berkata, dia berfirman yang pertama kepada orang yang mengaku umat Tuhan, yang selalu membawa korban persembahan, memberi persembahan pada waktunya. Dia berkata bahwa ya, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Ya, dikatakan karena apa? Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ya, ini adalah orang-orang yang selalu rutin membawa korban sembelihan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Mereka melakukan rutinitas ibadah mereka. Tapi Tuhan bilang mereka dihukum. Ya, sebab Tuhan berkata bahwa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan semua persembahan-persembahan mereka itu. Ya, Tuhan bilang tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Bahkan aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Ya, Tuhan berkata, buat apa kau bawa korban persembahan, lembu, daging, ya. Tuhan gak butuh semua itu, ya bahkan Tuhanlah yang punya, dalam kuasa Tuhan semua itu. Bahkan ayat 12 dikatakan, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ya bahkan Tuhan bilang kalau dia lapar, ya mana ada Tuhan lapar. Buat apa kamu bawa persembahan ke rumah Tuhan? Buat apa kamu bawa kambing domba itu, daging itu di dalam lumba Tuhan? Ya ayat 13, daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Tuhan bilang ya dia gak makan daging lembu, sapi, ya dia gak minum darah. Ya tetapi apa yang dikatakan Tuhan ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara, yang Tuhan mau, yang Tuhan minta dari kehidupan ya setiap
anak-anak Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Dia, sifat moral yang sempurna ya dari Tuhan itu tidak menuntut ya rutinitas persembahan yang kita bawa tuh Tuhan gak butuh uang ya. Kalau sekarang kita kan bawa persembahan, apakah Tuhan butuh perpuluhanmu, apakah Tuhan butuh uangmu, apa Tuhan butuh kolektemu? Tuhan yang punya segala-galanya. Makanya kita jangan menganggap bahwa ketika kita sudah memberi persembahan, perpuluhan, oh udah pasti Tuhan senang, kita bakal masuk surga. Enggak ada hubungannya itu semua saudara. Karena buat apa kalau kita itu memberi persembahan tapi kita gak pernah bersyukur, kita gak sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, pada waktu kesesakan kita gak memanggil nama Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan memuliakan nama Tuhan. Untuk apa semua itu? Ayat 16, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ada banyak orang yang menyebut-nyebut firman Tuhan, membawa-bawa firman Tuhan, hukum Tuhan, tapi ternyata mereka benci teguran, mereka benci pertobatan, mereka gak suka melakukan apa yang mendatangkan kebenaran atas hidup mereka. Tuhan bilang bahkan engkau mengesampingkan firmanku. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tertarik dengan persembahanmu, dengan uangmu, dengan apapun yang kau beri. Selain dari persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itu ibadah kita yang sejati. Ya, jadi jangan sebut-sebut firman Tuhan kalau kita itu tidak bertobat. Banyak orang itu pintar ngomong firman padahal gak bertobat hidupnya. Ya, ayat 18 dikatakan, jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku tidak sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa seringkali kita mengabaikan pertobatan. Tuhan gak suka ketika kita ini mengabaikan pertobatan, sebab lebih daripada korban-korban kita, Tuhan tuh lebih mau pertobatan kita di hadapan Dia. 22, perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya mari kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk membawa hidup kita, pertobatan kita, syukur kita. Ternyata korban syukur itu lebih berkenan daripada korban uang kita. Ya, buat apa kita bawa korban uang kalau hidup kita ini gak pernah bersyukur, justru tiap hari kita bersungut-sungut, itulah yang mendatangkan murka Tuhan. Belajar untuk bersyukur artinya kita belajar mempersembahkan korban yang berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan merenungkan firman ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang sudah menyampaikan isi hatimu bagi setiap kami, Engkau yang sudah menyatakan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa lebih daripada persembahan kami, korban syukur itu yang Tuhan minta kepada kami, untuk mulut kami bersyukur, memuliakan Tuhan, hidup kami bertobat, kami tidak menjadi pemfitnah, kami tidak menjadi orang pencuri, bersinah, tapi pertobatan itu yang kami bawa, sebab persembahan hidup itu tidak bisa kami tukarkan dengan apapun juga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, Engkau pimpin kami, sertai kami Bapa dalam setiap jalan hidup kami, supaya kami boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu, pimpin kami dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan apapun persoalan masalah yang sedang kami hadapi, kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah
Engkau sendiri yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang menjadi penghalang semua yang baik terjadi. Bahkan kalau hari ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, terbaring sakit, dimanapun berada, mungkin di rumah sakit, di rumah, Tuhan jamah di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami boleh senantiasa hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada masalah-masalah yang berat dalam hubungan rumah tangga yang rusak, biar dipulihkan Tuhan. Suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, ingin keluar dari dosa-dosa. Tuhan tolong, Tuhan bawa, biar pertobatan tercurah dalam hidup kami. Kau juga memberkati setiap mereka yang sedang terlilit hutang piutang, masalah keuangan yang berat, Tuhan juga jamah dan beri jalan keluar. Kami berdoa ketika kami bertobat, Tuhan sanggup membukakan jalan bagi setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang juga mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan orang yang tepat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan Tuhan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa setiap bangsa dan negara kami Indonesia, setiap rakyat yang ada di Indonesia. Biarlah Bapa semakin terjadi pertobatan di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kami berkati Bapak Presiden Prabowo Gibran, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, supaya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Indonesia aman, damai, makmur. Segala Tuhan roh-roh atau pihak-pihak yang ingin menjatuhkan bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dibangkitkan Tuhan, hujan pertobatan tercurah dan perekonomiannya maju, tanahnya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah Tuhan melimpah, hujan pertobatan tercurah. Beri kesempatan orang-orang bertobat di hari-hari yang terakhir ini untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel. Sekali lagi buat saudara yang ikut dalam perjalanan tur ke Israel, segera daftarkan diri saudara ya, karena pendaftaran akan ditutup sebulan sebelumnya ya, supaya jangan sampai sudah ditutup baru saudara mau ikut, sudah tidak bisa. Tuhan Yesus memberkati dan alami ya bersama Tuhan perjalanan rohani. Tuhan Yesus berkati.